Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 11 November tahun 2024 adalah peringatan wajib Santo Martinus dari Tours, Uskup. Martinus lahir di Hungaria Barat sekitar tahun 316. Ia berasal dari keluarga Romawi kafir. Ayahnya adalah seorang perwira tinggi Romawi, oleh karena itu ia pun dididik untuk menjadi seorang perwira Romawi seperti ayahnya. Namun, nasib berkata lain. Pada usia 18 tahun, ia meninggalkan dinas ketentaraannya dan menjadi seorang rahib. Bersama Santo Hilarius, ia mendirikan biara pertama di Prancis. Ia membimbing para rahib muda yang ingin mengikuti jejaknya. Pada usia 55 tahun, ia pun ditahbiskan menjadi seorang uskup. Pada saat itulah kesederhanaannya makin tampak. Ia tinggal di bilik sederhana dan dengan tekun terus mewartakan Injil melalui khotbah-khotbahnya ke pelosok-pelosok desa di keuskupannya. Uskup Martinus amat menentang praktek hukuman mati, walaupun bagi tukang sihir dan penyebar ajaran sesat sekalipun. Ia amat menjunjung tinggi keadilan dan menentang sistem paksaan. Uskup ini meninggal dunia pada tanggal 8 November tahun 397. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada Titus, bab 1 ayat 1 sampai 9. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, yang ditugaskan memelihara iman para pilihan Allah, serta pengetahuan akan kebenaran seperti tampak dalam ibadah kita. Jadi, berdasarkan pengharapan akan hidup kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, yang pada waktu yang ditetapkannya telah menyatakan sabdanya dalam pewartaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sejati dalam iman bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud supaya engkau menyelesaikan apa yang masih harus diatur
dan supaya engkau mengangkat penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Penatua-penatua itu haruslah orang yang tak bercacat, yang mempunyai satu istri saja, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan dan suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menuruti perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah cara indah memperlakukan sesama. Bacaan Injil pada hari ini memberikan dasar yang kuat bagi orang beriman untuk memandang dan menilai serta berinteraksi dengan sesama. Kita diberikan cara bagaimana berhadapan dengan sesama dan memandang sesama secara benar. Yesus berkata, "Apapun yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku." Di sana dengan jelas ditekankan bahwa dalam diri sesama
Yesus hadir sebagaimana di mata sesama, Yesus juga hadir dalam diri kita. Maka, cara kita memperlakukan sesama adalah cara kita memperlakukan Yesus lewat sesama itu. Karena itu, kita diajak untuk memperlakukan sesama dengan baik, dengan adil, penuh kasih, perhatian, dan belas kasihan. Kita melihat betapa dekatnya hubungan antara kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada orang lain. Kita melihat betapa berharganya setiap orang di mata Tuhan. Kita begitu berharga sehingga Tuhan begitu mengasihi kita. Kita masing-masing adalah ciptaan Tuhan yang harus dihargai, dikasihi, didorong, dan didukung. Mengasihi Tuhan itu abstrak. Yang abstrak itu dibuat sangat konkret dan nyata oleh Yesus sendiri. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi teman-teman kita, saudara-saudari kita, sesama kita. Mereka juga adalah tempat kediaman Tuhan, tempat Tuhan tinggal. Dan inilah kekuatan hidup dalam keluarga, kelompok, komunitas, dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Inilah semangat Kristiani yang sejati dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku terkasih, jika kasih dan pengertian ada dalam komunitas dan keluarga kita, kehidupan komunitas dan keluarga kita akan sangat menyenangkan. Namun, jika kasih tidak ada di sana, maka kehidupan masyarakat dan keluarga kita akan menjadi sangat kering, tandus, dan gersang. Namun, betapa indahnya hidup kita ketika kita menemukan orang lain sebagai sahabat dan sebagai saudara satu sama lain, saling membantu, menghargai satu sama lain, dan saling menguatkan. Itulah yang dikehendaki Yesus melalui sabdanya itu. Ingatlah selalu perkataan Yesus itu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.